Baik. Karena waktu kita juga ke zuhur insya Allah nggak terlalu panjang sehingga kita akan segera mulai. Diharapkan bagi seluruh peserta untuk bisa fokus dan bisa menyimak rangkaian acara pembukaan dan peresmian dari program klinik Al-Fatihah ini. Baik, ana izin mulai para hadirin, para peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Selamat pagi para peserta klinik Al-Fatihah. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan di hari libur ini, di weekend ini kita mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya dan begitu banyak sekali nikmat dan salah satu nikmatnya kita diberikan hidayah untuk mengikuti program yang luar biasa bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan juga kepada uswatun hasanah kita, Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh para peserta yang sudah hadir di Zoom kali ini dan yang sangat kami hormati Direktur Las Yurbi Sodakot, Bapak Iqbal Asrian Amin, ME AWP, yang kami hormati juga Al-Ustadz Siswanto Hambali SPD yang insya Allah akan menjadi pemateri di uh, pagi hari ini. Dan juga yang kami hormati Project Officer Arkan yang memfasilitasi program ini dan juga seluruh jajaran pengajar, staf, serta seluruh peserta klinik Al-Fatihah batch keempat. Artinya ini sudah berjalan untuk yang keempat kalinya. Dan juga para peserta baik ikhwan maupun akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah untuk sesi intinya, kami izin menyampaikan beberapa tata tertib dasar untuk rangkaian selama acara berlangsung dalam hari ini. Yang pertama, untuk mohon mikrofon selalu dalam keadaan mute, kecuali jika nanti dipersilahkan oleh MC. Yang kedua, khusus untuk jamaah akhwat, harap kamera selalu dalam keadaan off atau mati. Dan untuk yang ikhwan juga bisa meramaikan dengan menyalakan kameranya, agar euforia dari pembelajaran kita, mendengarkan kajian, lebih interaktif dan lebih uh, bernuansa dalam menikmati ilmu yang insya Allah akan kita dapat. Selanjutnya, untuk pertanyaan seputar teknis program nanti dapat ditulis langsung di kolom chat yang ada di Zoom. Nah, untuk sesi ini kita fokuskan nanti tanya jawabnya dalam rangkaian teknis acara. Sehingga mungkin nanti bersamaan dengan Ustadz Siswanto memperjelas atau menjelaskan terkait surat Al-Fatihah nanti insya Allah tidak ada Q&A karena waktu kita yang terbatas. Dan yang terakhir, mohon menyimak seluruh rangkaian acara dengan tertib hingga akhir. Taib, Masya Allah sudah hadir juga Ustadz Siswanto di tengah-tengah kita. Namun untuk rangkaian yang pertama, insya Allah kita akan mendengarkan nanti sambutan dari Direktur Yurbi Sodakot. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta sekalian bahwa program Klinik Al-Fatihah batch keempat ini diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Riset Islam yang di bawah naungan Yurbi Sodakot. Yang mana Pusat Studi dan Riset Islam PSRI Yurbi Sodakot merupakan unit dakwah di bawah naungan Yayasan Yurbi Sodakot yang didirikan dan dibina langsung oleh Ustadz kita, guru kita, Dr. Erwandi Tarmizi MA, yang mana PSRI Yurbi Sodakot berperan
sebagai ruang intelektual studi keislaman yang inklusif, berdampak, dan berkelanjutan. Dan program ini di bawah naungan Yurbi Sodakot didukung oleh penyaluran dana zakat pada asnaf fisabilillah yang mana orientasinya dakwah dari Las Yurbi Sodakot yang merupakan lembaga zakat resmi berizin dari Basnas RI dan Kementerian Agama, dirikan dan dibina langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA Hafizahullah Ta'ala, yang telah berjalan sejak tahun 2018. Yang mana Las Jurbi Sodakot ini mengusung semangat menumbuhkan kesejahteraan umat dengan program-program yang begitu banyak dan memiliki keunggulan, di antaranya yaitu program seperti beasiswa untuk SD hingga S3. Kemudian program yang tidak kalah menariknya adalah program santunan kebutuhan pokok fakir miskin. Yang berikutnya adalah program dakwah dan bimbingan Al-Quran yang salah satunya adalah program yang hari ini kita akan jalani yaitu Tahsin Klinik Al-Fatihah yang resmi kita buka pada pagi hari ini. Kami juga mengajak peserta sekalian untuk ikut menyalurkan zakat dan infaknya melalui Las Yurbi Sodakot untuk mendukung beberapa program dakwah, pendidikan, sosial, kemanusiaan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi mustahik yang insya Allah bermanfaat untuk masyarakat dan dapat menjadi amal jariah. Untuk detail informasi terkait Yurbi Sodakot bisa mengunjungi akun Instagram dari Yurbi Sodakot. Toib, para peserta yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki agenda yang pertama mari kita dengarkan bersama kata sambutan resmi sekaligus pembukaan program secara simbolis yang akan disampaikan oleh Direktur Las Yurbi Sodakot kepada Bapak Iqbal Asrian Amin ME AWP. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya alhamdulillah kita bisa berkumpul di pembukaan program yang salah satunya kami banggakan, yang kami sangat senang untuk bisa dimulai kembali, yaitu program Klinik Al-Fatihah yang memasuki batch keempat pada hari ini insyaallah ta'ala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga kepada umatnya yang insyaallah istiqomah hingga akhir zaman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang kami banggakan para peserta Klinik Al-Fatihah batch 4 yang sudah memasuki eh, batch yang keempat, yang sudah memasuki putaran yang keempat. Insya Allah dalam beberapa pekan ke depan, insya Allah utala 3 pekan ke depan, Bapak dan Ibu jamaah Pusat Studi dan Riset Islam Yurbi Sadaqat akan mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan yang ada. Dan juga tidak lupa yang terhormat guru kita Al-Ustadz Siswanto Hambal SPD Hamzullah Ta'ala, yang terhormat juga kepada MC kita Ghalib Ammar, para pekerja, para karyawan, para amilin dari Yurbi Sadaqat yang saya banggakan. Alhamdulillah setelah cukup lama absen adanya Klinik Al-Fatihah, hari ini 20 Juni 2026 Masehi, alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa memulai kembali terkait dengan program Klinik Al-Fatihah. Singkat cerita, Klinik Al-Fatihah ini adalah bagian dari program yang disusun dan dirancang oleh, awalnya adalah Lembaga Amil Zakat Yurbi Sadaqat, sebuah lembaga amil zakat yang telah berizin oleh pemerintah, di mana Lembaga Amil Zakat Yurbi Sadaqat telah mendapatkan izin dari Basnas RI, Kementerian Hukum, lalu Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga Kementerian Keuangan.
Sehingga kami sampaikan bahwa Lembaga Amil Zakat Yurbi Sadaqat adalah sebuah lembaga amil zakat yang resmi diakui oleh pemerintah sebagai lembaga yang berhak untuk mengelola baik itu menerima maupun menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya di negara kita Republik Indonesia. Maka berjalannya waktu, Lembaga Amil Zakat Yurbi Sadaqat memiliki fokus kepada penyaluran terkait dengan fokus-fokus pendidikan dan juga kemanusiaan. Maka didirikanlah Pusat Studi dan Riset Islam Yurbi Sadaqat, di mana Pusat Studi dan Riset Islam Yurbi Sadaqat ini atau PSRI Yurbi Sadaqat memiliki fokus terkait dengan pembuatan program, menjalankan program terkait dengan program-program pendidikan dan dakwah Islam. Maka insya Allah Ta'ala Bapak-Bapak, Ibu, jamaah sekalian, setelah nanti mengikuti klinik Al-Fatihah, kami juga sampaikan bahwa insya Allah Ta'ala ke depannya Pusat Studi dan Riset Islam Yurbi Sadaqat ini akan memiliki, menyelenggarakan berbagai program-program dakwah Islam lainnya. Sehingga Bapak Ibu kami harapkan bisa menyebarkan informasi ini, memberikan informasi, memberitahu kepada sanak saudara, kepada tetangga dan seterusnya bahwa ada sebuah lembaga yang didirikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Erwani Tarmizi Hafizahullah Ta'ala yang memiliki fokus bidang pendidikan dan dakwah Islam yang bisa diikuti oleh seluruh kaum muslimin baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kenapa saya sebut di luar negeri? Karena kami telah memiliki jamaah baik itu di kajian maupun di klinik Al-Fatihah sebelumnya dan seterusnya itu ada beberapa yang memang dari luar negeri. Maka silahkan Bapak dan Ibu jamaah sekalian untuk bisa menginformasikan bahwa ada program kebaikan yang diselenggarakan oleh Yurbi Sadakat bisa diikuti dan bisa dinikmati oleh semua kalangan insyaallah taala. Maka kita kembali kepada pembahasan klinik Al-Fatihah. Ini adalah program yang kami rancang, kami buat. Tentunya tidak sempurna, Bapak dan Ibu sekalian jamaah. Kami berharap nantinya jika memang Bapak dan Ibu melihat ada kekurangan, kami ucapkan dari hari ini permohonan maaf jika memang ada kekurangan. Namun kami juga berharap Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback, solusi, dan masukan terbaiknya untuk kelangsungan klinik Al-Fatihah di batch 5, 6, dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu kami mengajak menjadi bagian dari keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ini dan insya Allah Ta'ala menjadi amal jariah karena menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang telah dan akan kami laksanakan di Yurbi Sadaqat. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami terus mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Yurbi Sadaqat. Juga kami mengajak Bapak dan Ibu bertaun untuk menyalurkan zakat infak dan sodakohnya melalui Yurbi Sadaqat. Karena kami memiliki semangat bahwa sesungguhnya program-program yang dilaksanakan terkait dengan dakwah Islam ini bisa dirasakan secara berkesinambungan. Tidak hanya hari ini kegiatan diselesaikan, dilaksanakan, lalu besok selesai, tidak ada kegiatan lagi. Maka ini yang tidak ingin kami lakukan gitu, bahwa setiap harinya, setiap kegiatannya harus berkesinambungan. Insya Allah Ta'ala kami sedang membuat program, sedang merancang bagaimana setelah Bapak Ibu jamaah sekalian masuk dalam program Al-Fatihah ini, klinik Al-Fatihah, selanjutnya masuk kepada program-program selanjutnya yang insya Allah Bapak dan Ibu bisa berkesinambungan mengikuti kegiatan ini. Maka inilah yang semangat yang kami ingin bangun, bahwa kegiatan-kegiatan ini harus berkesinambungan, harus juga ramah kepada seluruh golongan. Maka ini yang ingin kami buat, kami rancang dengan dana-dana kaum muslimin yang tentu insya Allah Ta'ala mengharapkan ridha Allah Ta'ala dan juga insya Allah Ta'ala mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu selamat menikmati, selamat mengikuti kegiatan klinik Al-Fatihah, selamat menempuh perjalanan ilmu yang begitu luar biasa selama 3 pekan ke depan. Bapak dan Ibu silahkan untuk bisa berinteraksi, meminta masukan, meminta nasihat kepada guru-guru, kepada para ustadz dan ustazah yang nanti akan menemani perjalanan ilmu Bapak dan Ibu sekalian, karena perjalanan ilmu ini begitu nikmat.
yang perlu kita selami, yang perlu kita resapi, insya Allah 3 pekan ke depan. Dan ini adalah perjalanan pertama, perjalanan awal, karena insya Allah ke depan masih ada perjalanan ilmu lainnya yang akan kita laksanakan. Maka untuk mempersingkat waktu, dengan ini insya Allah Ta'ala saya perwakilan dari Lembaga Amil Zakat Yurbi Sadaqat dan juga Yayasan Yurbi Sadaqat serta Pusat Studi dan Riset Islam Yurbi Sadaqat secara resmi insya Allah Ta'ala membuka kegiatan dan program Klinik Al-Fatihah di batch 4 kali ini. Maka sekali lagi kami ucapkan selamat menyelami dunia ilmu kepada para jamaah Bapak dan Ibu sekalian bersama kami di Pusat Studi dan Riset Islam Yurbi Sadaqat. Akhirul kalam kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu sekalian. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC kita kali ini. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Bapak Iqbal Asrian Amin MA AWP atas sambutan yang luar biasa dan peresmian pembukaan program Klinik Al-Fatihah batch yang keempat ini. Baik para peserta kajian kali ini, kita insya Allah akan beralih ke agenda inti selanjutnya, yaitu kajian pembuka dengan tema keutamaan surat Al-Fatihah dan urgensinya dalam kehidupan seorang Muslim. Bagaimana kita mampu memaknai Al-Fatihah sebagai surat yang luar biasa, penuh keagungan dan paling mulia yang insya Allah kajian ilmiah ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Siswanto Hambali SPD. Dan sebelum kita berikan ke Ustadz Siswanto, mungkin para peserta belum mengetahui siapa beliau. Beliau adalah lulusan dari STI Ali bin Abi Thalib Surabaya dan saat ini mengambil magister di Universitas PTIQ Jakarta. Dan beliau juga sebagai pengajar di Ma'had Batul Mustaqbal dan STI Mutiara Bangsa Bekasi. Dan beliau juga aktif mengisi kajian berbagai kitab, baik akidah, sirah, dan lain-lain. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan, menyimak nasihat dan untayan faidah dari Ustadz Siswanto. Dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz Siswanto. Waktu dan layar kami persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih kepada MC. Ya, sebelumnya saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Baik, terima kasih buat seluruh tim yang ada di Yurbi Sodakot yang telah meluangkan pikiran dan juga tenaganya sehingga terjadilah kesempatan yang berbahagia ini bisa akan kita langsungkan. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan batch keempat ini ya. Batch keempat ya. Ya, betul, Baik. Ustaz. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Ustadz. Sudah ya. Nah Ustadz. Baik. Langsung saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar Al-Fatihah, maka ada yang ingin Ana tanyakan. Ya, biasa kalau di Zoom jawabnya di chat bisa. Artinya nggak langsung dengan suara karena nanti akan tabrakan biasanya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kali minimal kita membaca Al-Fatihah setiap hari? Coba. Minimal berapa kali
kita membaca surat Al-Fatihah setiap harinya? Ya, 17 Ustaz. minimal ya, minimal berapa? 17 kali. Benar sekali. Itu minimal ya kalau kita melaksanakan sholat wajib. Belum kalau misalkan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Intinya teman-teman sekalian, dalam sepekan berapa ratus kali kita membaca surat ini. Belum setahun misalkan, berapa ribu kali. Iya kan? Kalau kita umurnya 20 tahun, 30 tahun, silahkan dikalikan sendiri. Sehingga teman-teman sekalian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita yakin bacaan kita yang ratusan kali itu, atau ribuan kali itu selama hidup kita, apakah kita yakin bacaan kita benar? Sehingga teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, inilah pentingnya kita untuk hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Kita harus mengetahui keutamaan surat yang kita baca terus. Kita harus mengetahui apa pentingnya surat yang sering kita baca tersebut. Sehingga teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bisa kita lihat minimal 17 kali. Itu apa? Kalau yang wajib saja ya, belum yang sunnah, akan semakin banyak lagi. Maka yang harus kita ketahui di dalam hidup kita teman-teman sekalian, surat yang paling sering kita baca bukan surat Al-Baqarah, bukan surat Ali Imran, bukan suratun Nisa, bukan surat Yasin, bukan surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ya sepekan sekali lah. Oke. Atau surat Tabarak Al-Mulk, yaitu bisa sehari sekali ketika mau tidur. Akan tapi yang banyak kita baca dalam kehidupan sehari-hari kita adalah surat Al-Fatihah. Hari ini saya yakin semua kita pasti sudah membaca surat ini. Kita sholat subuh. Ada di antara kita yang mungkin sholat duha. Iya kan? Nah, akan tapi teman-teman sekalian, yang menarik adalah surat yang paling sering kita baca ini, ya surat yang paling sering kita baca ini justru sering menjadi surat yang paling jarang kita pelajari. Ya. Surat yang sering kita baca sehari 17 kali minimal, atau ada yang 20 kali, ada yang 30 kali kalau dia rajin sholat sunnah. Menariknya adalah surat yang sering kita baca ini teman-teman sekalian sering menjadi surat yang mungkin kita tidak perhatikan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Al-Fatihah ini menentukan sah atau tidaknya salat kita. Ya. Salat kita sah atau tidaknya itu ditentukan dengan Al-Fatihah. Kalau kita nggak baca surat tersebut, nggak sah salat kita. Ini penjelasan para ulama. Maka kita harus mengetahui nama-nama surat Al-Fatihah. Yang pertama teman-teman sekalian, namanya adalah Ummul Qura. Ya. Induk Al-Quran. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Jarir. Kenapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, induknya Al-Quran? Karena intisari dari seluruh kandungan Al-Quran itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Kalau misalkan saya tanya kepada para peserta misalkan, ketika sholat ya, ketika sholat, kita lupa doa iftitah misalkan. Sholatnya sah apa enggak teman-teman sekalian?
lupa nih doa iftitah. Sah Ustaz. Sah enggak? Sah Sah Ustaz. apa enggak? Sah. Bisa dijawab di chat ya kalau misalkan nanti bising. Intinya, kalau kita lupa membaca doa iftitah, sholat kita tetap sah. Ketika kita lupa doa kunut misalkan, sholat kita tetap sah. Akan tetapi kalau Al-Fatihah tidak dibaca, lupa, inilah yang menyebabkan sholat kita tidak sah. Sehingga teman-teman sekalian, kata Rasul SAW, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Sholat seseorang tidak sah apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Nggak ada bacaan yang lebih penting dari Al-Fatihah di dalam sholat-sholat kita. Dan ini adalah nama-nama lain dari surat Al-Fatihah itu sendiri, teman-teman sekalian. Ada namanya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ada namanya Ummul Kitab, induknya Alkitab. Al-Fatihah sebagai pembuka. Ada juga As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini adalah nama-nama lain dari Al-Fatihah itu sendiri. Dalam Al-Quran banyak sekali surat. Tapi tidak banyak surat yang memiliki nama sebanyak apa? Surat Al-Fatihah. Ada nggak teman-teman sekalian nama lain selain yang disebutkan di sini? Dari surat Al-Fatihah. Masih banyak dijelaskan para ulama. Ada yang tahu nggak? Hah? Kita lihat chat. Coba. Ya. Ada nggak yang tahu nama lain dari surat ini, surat Al-Fatihah, selain yang saya sebutkan di sini? Hah? Dalam hadis qudsi, ada yang jawab ini ya? Coba kita lihat. Asyifa, benar. Ya, asyifa. Al-Quran ini sebagai asyifa. Obat. Ada lagi selain asyifa? Ada lagi nggak? Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, Al-Fatihah juga dinamakan dengan as-solah, teman-teman. Nah, dinamakan dengan as-solah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menukil kalam dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, qasamtu sholah baini wa baina abdi. Aku bagi as-sholah ini menjadi dua antara aku dan hambaku. Sehingga di dalam hadis ini, hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Fatihah itu dengan as-sholah. Kenapa? Karena sholat tidak akan sah kecuali dengan Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Al-Kafiyah, ya, karena surat ini mencukupi. Ada yang mengatakan sebagai Al-Asas, pondasi. Ada Al-Kunzu. Ada juga yang menamakan sebagai Ar-Ruqyah, ya kan? Sebagai untuk ruqyah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sehingga teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, hal ini menunjukkan semakin banyak nama di dalam surat tersebut, makin semakin besar kemuliaannya. Bisa dipahami ya? Semakin banyak namanya, maka semakin apa? Semakin besar kemuliaan surat Al-Fatihah ini sendiri. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yang harus kita pahami, Al-Fatihah itu teman-teman sekalian merangkum seluruh isi Al-Qur'an. Seluruh isi Al-Qur'an dirangkum dengan Al-Fatihah yang berisi 7 ayat itu tersebut.
Bayangkan Al-Quran terdiri dari berapa ayat teman-teman? 6.000 ayat lebih kan? Tetapi 6.000 ayat lebih tersebut, inti seluruhnya, seluruh Al-Quran tersebut dirangkum di dalam surat Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat tauhid. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku nggak ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah, memberikan ibadah hanya kepada Allah, sholat untuk Allah, menyembelih untuk Allah, takut kepada Allah, nazar atas nama Allah, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah juga ada ibadah dan doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Menurut teman-teman sekalian, apa tema terbesar dalam Al-Quran? Ini tauhid. Kita baca Al-Quran, banyak kita temukan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan berbuat kesyirikan. Nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Tauhid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tauhid. Isinya hampir rata-rata dengan tauhid. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan Al-Qur'anu kulluhu at-tauhid. Al-Qur'an seluruhnya adalah tentang tauhid. Kita mengajak orang untuk bertauhid. Dan juga ada lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Kemudian ada balasan untuk bertauhid, Allah balas dengan surga. Balasan untuk orang yang tidak bertauhid, Allah balas dengan neraka. Ada di Al-Fatihah. Ibadah dan doa kita teman-teman sekalian. Maka Al-Quran isinya tauhid. Al-Quran isinya perintah untuk ibadah. Ibadah luas ya, sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Setiap ucapan dan perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Tentang hidayah, tentang kisah-kisah, tentang akhirat. Nah, semua teman-teman sekalian ada di dalam tauhid. Semua kembali ke sini. 6.000 ayat yang ada di dalam Al-Quran, intisarinya kembali ke sini. Sehingga benar perkataan para ulama, Al-Fatihah ini mencakup seluruh Al-Quran. Sehingga teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian yang harus kita fahami juga tentang betapa pentingnya surat Al-Fatihah dalam kehidupan kita. Maka Al-Fatihah ini teman-teman sekalian, ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat kita ya, sholat tentu ia adalah al-munajat al-ilahiyah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab teman-teman sekalian. Ketika Allah mendengar seorang hamba memujinya, Allah mengatakan hamidani Rabb, hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Allah menjawab kita teman-teman sekalian. Allah mengatakan
Asna alaiya abdi. Hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Kita mengatakan milik Allah Subhanahu wa taala hari pembalasan. Allah mengatakan majadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Sehingga teman-teman sekalian, di sini kita faham. Ternyata Al-Fatihah itu bukan monolog. Tapi dia sebuah apa? Dialog. Kita nggak ngomong sendiri ketika kita membaca surat ini, teman-teman sekalian. Tapi ada jawaban dari siapa? Dari Allah yang menciptakan kita. Allah yang ngasih rezeki untuk kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang nanti akan mematikan kita. Terjadi dialog antara hamba dan juga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman-teman sekalian, setiap kali kita membaca Al-Fatihah, Allah sedang menjawab bacaan kita. Ada yang sudah tahu hadis ini belum? Sudah ya? Bahwasanya Al-Fatihah ini adalah dialog antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar monolog, ngomong sendiri, enggak. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian 3 pilar tauhid juga ada di dalam Al-Fatihah. Kita tahu tauhid ada 3 berdasarkan penjelasan para ulama. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid al-asma wa sifatu, ada tauhid al-uluhiyah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Fatihah, Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita meyakini benar-benar bahwasanya Allah adalah Rabbul alamin. Apa makna Rabb? Kata para ulama, maknanya adalah Al-Khaliq. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ciptakan kita, ciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan hewan, ciptakan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, jin, malaikat, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna selanjutnya Allah adalah Ar-Razik. Yang kedua, Allah adalah Ar-Razik. Ketika Allah menciptakan, maka Allah nggak mungkin membiarkan makhluknya begitu saja. Contohnya Allah menciptakan kita, pasti Allah ngasih rezeki kepada kita. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Pasti dikasih rezeki. Kemudian yang ketiga adalah Al-Malik. Allah lah pemilik apa yang ada di langit dan juga di bumi. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, inilah Al-Fatihah. Kalau kita betul-betul memahami surat Al-Fatihah ini, maka seluruh kehidupan seorang muslim pasti ada di dalam Al-Fatihah ini. Ada kaitannya. Kita jadi semakin apa? Semakin semangat beribadah. Kita jadi semakin yakin Allah pasti mengurusi kita. Kita semakin yakin ada hari pembalasan. Sehingga kita ketika mau berbuat dosa dan maksiat mikir. Ada surga, ada neraka. Kemudian ada asma wa sifat ar-Rahmani Rahim. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi, Allah juga yang menyayangi. Allah menyayangi kita. Allah yang memberi kepada kita. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, tauhid al-uluhiyah. Ketika lisan kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah tauhid yang didakwahkan seluruh para nabi dan rasul. Yang mana visi dakwah nabi dan rasul hanya ini teman-teman sekalian. La ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengembalikan umat
mengembalikan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Inilah visinya dakwah para nabi dan rasul. Ada di surat apa teman-teman sekalian? Surat Al-Fatihah. Inilah yang membuat umat-umat terdahulu itu memusuhi nabi-nabi kita. Kemudian teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kebutuhan kita sebagai manusia itu ada pada al-hidayah. Manakah yang lebih sulit antara sholat atau istiqomah dalam sholat? Lebih sulit mana kira-kira teman-teman? Kita sholat atau istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat? Tentu yang paling sulit adalah istiqomah dalam ibadah sholat. Pasti itu. Sehingga kita butuh apa? Butuh yang namanya hidayah. Dan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, setiap hari kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 17 kali kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah dalam beribadah setiap hari teman-teman sekalian. Coba kalau misalkan kita renungi gitu. Ujian dunia terkadang membuat kita down. Kesulitan hidup terkadang membuat air mata kita menetes. Ujian demi ujian yang kita rasakan. Dan tidak ada dari kita pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Ada yang diuji kesulitan hidup. Ada yang diuji kehilangan orang yang dia cintai. Terkadang membuat kepala kita pusing. Sehingga kita butuh hidayah. Ya Allah, aku minta hidayah kepada Engkau ya Allah ke jalan yang lurus. Teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, coba kita renungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tawakal juga di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah kepada Allah Azza wa Jal. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta hidayah kepada Allah minimal berapa kali? 17 kali. Kenapa? Karena fitnah dunia ini terkadang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita mau jujur, berapa banyak dari kita yang terkadang lalai dalam beribadah kepada Allah. Allah mengatakan atau Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita masih sibuk dengan kerjaan kita. Kita masih sibuk dengan gadget kita. Kita masih sibuk dengan keluarga kita. Kita masih sibuk dengan bisnis kita. Karena dunia juga kadang kita menipu, kita berbohong, kita berbuat kezaliman sehingga teman-teman sekalian minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat bagus sekali apabila kita memperbaiki bacaan kita. Apabila kita faham makna yang ada di dalam kandungan surat tersebut. Teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian apabila kita telah mengetahui tentang keutamaan dan urgensi dari tauhid ini sendiri, bukan Al-Fatihah, maka Al-Fatihah menjadi rukun mutlak yang tidak tergantikan. Rukun sholat yang paling esensi itu nggak akan diterima tanpa Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah wajib dibaca secara sempurna. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga ingin mengapresiasi teman-teman kita yang mengadakan pelatihan ini. Pelatihan yang sangat mendasar sekali, yang kita baca ribuan kali dalam kehidupan kita. Ini adalah surat yang tidak dapat digantikan dengan apapun di dalam Al-Quran.
Sehingga teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahaya sekali ketika kita salah dalam mengucapkan Al-Fatihah. Bahaya nggak? Bahaya. Contohnya, perhatikan. Ya, kata para ulama apa? Al-lahnu al-jaliyu yughayyirul ma'na. Kesalahan tajwid yang fatal bisa merusak makna sama sekali. Di sini ada an'amta. Satunya ada an'amtu. Maka kalau kita belajar benar-benar bahasa Arab, maka ini maknanya fatal. Kalau misalkan salah, ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Sama apa enggak ini artinya teman-teman sekalian? Tentu beda. An'amta, engkau yang memberikan nikmat ya Allah. Kalau an'amtu, saya yang memberikan nikmat. Bahaya sekali apabila kita apa? Salah. Sehingga satu harokat saja teman-teman sekalian merusak makna. Dan bisa membatalkan keabsahan bacaan kita. Ya, ini makanya kita harus paham, kita harus semangat untuk mengikuti kelas tersebut. Ya, dalam Al-Quran satu harokat bisa mengubah makna. Satu harokat ya, bisa mengubah makna. Karena itu kita belajar. Saya harap teman-teman sekalian semangat untuk mengikuti pelatihan yang seperti ini. Karena apabila salah, bahaya teman-teman sekalian. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya sebagai refleksi kepada diri kita masing-masing. Bayangkan apabila ada di antara dari kita seorang muslim ya, sudah sholat misalkan berapa tahun? Misalkan 20 sampai 30 tahun dia sholat. Masya Allah semangat kan sholatnya. Tiap hari baca surat ini. Kemudian ternyata sekarang baru sadar. Ada kesalahan yang selalu diulang setiap hari. Dia baru sadar sekarang. Apakah terlambat? Ya enggak terlambat juga. Terlebih apabila dia sadar, maka sekarang manfaatkan untuk belajar. Lebih baik kita tahu hari ini teman-teman sekalian daripada mengetahuinya setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik tahu sekarang, lebih baik sadar sekarang. Jangan sampai kesalahan itu terus berulang, jangan. Berapa ribu rakaat dari sholat kita yang terancam tidak sah dan berlalu begitu saja tanpa pahala. Sehingga jangan kita malu untuk belajar. Berapapun umur kita, ada di antara kita mungkin sudah 50 tahun, 60 tahun, atau mungkin 70 tahun, atau di bawah itu. Kalau kita sadar sekarang, manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ahsin fima bakia. Perbaiki sisa umur yang Allah taala berikan ini. Yukfar laka maqad mado. Yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in asata ma bakia. Tapi kalau Allah sudah kasih kesadaran kepada kita, kita masih tetap nggak mau belajar, ya gimana? Ya kan? Akhirnya jelek semua kan? Sehingga teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya manusia lebih butuh kepada ilmu daripada makanan dan minuman. Kalau ilmu itu setiap dia bernafas pasti butuh ilmu. Dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, dia butuh yang namanya ilmu. Tapi kalau makanan sehari mungkin 2 kali atau 3 kali, atau ada yang mungkin dari kita sekali. Sehingga saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, mari kita belajar. Mari kita tingkatkan kualitas kita, kualitas bacaan kita. Ya jangan sampai kita tidak memahami apa yang kita ucapkan selama ini ketika kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita.
perbaiki letak bacaan tajwid yang salah secara presisi. Kita jaga dan pastikan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus berusaha memahami makna ayat demi ayat dalam sholat kita supaya lebih khusyuk. Kita harus mengagungkan kalamullah. Sehingga inilah kesempatan untuk kita semua teman-teman sekalian untuk mengetahui itu semua. Sehingga teman-temanku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita belajar surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah yang banyak namanya. Surat lain nggak ada yang sebanyak Al-Fatihah. Kita juga belajar menentukan sah atau tidak sholat kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah juga terjadi dialog antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan monolog, ngomong sendiri bukan. Tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Dan kita juga belajar teman-teman sekalian, ternyata kesalahan dalam membaca Al-Fatihah bisa berakibat fatal, yaitu merubah makna. Dan kita belajar teman-teman sekalian, bahwasanya Al-Fatihah wajib untuk terus di-upgrade. Wajib untuk terus diperbaiki. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, bisa jadi rumah kita bukan yang terbaik, yang termewah di sekitar kita. Dan mungkin bisa jadi kendaraan kita juga yang jelek. Artinya bukan kendaraan yang bagus, Masya Allah, Tabarakallah gitu. Bisa jadi pekerjaan kita juga bukan pekerjaan yang kita inginkan, bukan pekerjaan yang terbaik. Tapi jangan sampai ketika kita bertemu dengan Allah, bacaan Al-Fatihah kita belum pernah kita usahakan untuk kita perbaiki. Dalam hidup ini teman-teman sekalian, terkadang kita ingin sesuatu itu baru. Rumah baru, ya kan? Kendaraan baru, handphone baru, laptop baru, apalagi yang baru. Kita ingin banyak. Kita ingin terus upgrade, perbaiki. Tapi masalah sholat, begitu-begitu aja. Masalah Al-Fatihah, bacaannya begitu-begitu saja. Banyak kesalahan, bodoh amat. Sholat hanya gerakan saja, tidak menghadirkan kekhusyuan. Bagaimana mau khusyuk, orang bacaan Al-Fatihah saja nggak tahu maknanya. Sehingga ini manfaatkan untuk kita belajar teman-teman sekalian. Karena surat yang paling sering kita baca, inilah yang akan terus menemani sholat kita. Al-Fatihah akan terus menemani sholat kita. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dimudahkan untuk belajar Al-Fatihah ini, tajwidnya, makna-maknanya. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Al-Quran dijadikan sesuatu yang membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua dimudahkan untuk belajar, amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Senang bisa bertemu dengan antum semuanya. Semangat terus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sedikit ini semoga bisa menyadarkan kita semua. Yang sedikit ini semoga bisa menambahkan semangat kita untuk terus memperbaiki
bacaan kita. Amin ya robbal alamin. Taib ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, demikian bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz atas ilmu, nasihat, dan bimbingan yang sangat berharga yang telah disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah semoga ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita dan menjadi modal awal untuk kita mengikuti rangkaian pembelajaran dalam memperbaiki tahsin surat Al-Fatihah kita, insya Allah. Dan dikarenakan keterbatasan waktu bagi Ustadz Siswanto Hambali, kami persilahkan apabila ingin live meeting atau meninggalkan ruang virtual terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan kepada Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz dan guru kita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya bagi para peserta klinik Al-Fatihah batch keempat, kita akan beranjak ke agenda berikutnya, yaitu sosialisasi mengenai teknis pembelajaran di klinik Al-Fatihah batch keempat yang sudah ditunjukkan khusus bagi peserta program. Maka insya Allah pemaparan ini akan disampaikan langsung oleh Akh Arkan. Kami persilahkan waktu dan layarnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat saja. Uh, di sini saya ingin membagikan, ingin mensosialisasikan bagaimana sih kita akan menjalankan program klinik Al-Fatihah ini selanjutnya. Tunggu sebentar, izin share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Tunggu sebentar, ya. Sip. Bismillah. Kita akan mensosialisasikan bagaimana sih uh, klinik Al-Fatihah ini akan dijalankan pada batch keempat kali ini. Ini adalah panduan yang kurang lebih sama yang sudah saya bagikan sebelumnya di community WhatsApp klinik Al-Fatihah batch 4. Saya sampaikan kembali untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman saudara-saudara sekalian uh, terhadap teknis pembelajaran pada klinik Al-Fatihah kali ini. Eh, Sebelumnya, apa itu klinik Al-Fatihah? Klinik Al-Fatihah adalah program pembelajaran surat Al-Fatihah yang bertujuan untuk memperbaiki bacaan saudara-saudara sekalian agar terbebas dari kesalahan-kesalahan yang merusak makna bacaan saudara-saudara sekalian. Kami berfokus untuk memperbaiki lahan jali, kesalahan besar yang jelas dalam bacaan. Nah, sehingga kami tidak berfokus pada lahan-lahan yang uh, sulit untuk diperbaiki seperti lahan khofi. Kami berfokus pada lahan jali sehingga memudahkan para peserta untuk mengikuti program ini. Contoh-contoh kesalahannya itu ada kesalahan baca huruf seperti ain, ain dibaca sebagai hamzah, bacaan pendek dibaca panjang atau sebaliknya, kesalahan bacaan harokat dan kesalahan bacaan tasydid. Program ini diselenggarakan oleh Lasyid Bisodakat dengan dukungan dari para mudaki mereka. Maka diharapkan untuk para peserta untuk bersemangat mengikuti program ini hingga selesai. Secara umum ada 5 langkah yang akan dilalui para peserta dalam program kali ini. Pertama, rekaman awal. Kedua, materi dan tugas. Ketiga, praktik tahsin. Keempat, evaluasi akhir. Dan terakhir adalah acara penutupan. Rekaman awal itu nanti semua peserta akan merekam bacaan surat Al-Fatihah mereka dari ta'awudz sampai ayat terakhir surat Al-Fatihah di grup halakoh mereka masing-masing. Ini bukan seleksi, ini hanya sebagai screening
agar kita mendapatkan baseline. Bagaimana sih bacaan peserta saat ini? Kita tidak akan langsung memberikan feedback terhadap para peserta, tapi ini akan menjadi masukan untuk para pengajar. Bagaimana mereka akan mencoba memperbaiki bacaan para peserta, saudara-saudara sekalian. Kemudian kami akan mulai membagikan materi pelajaran, eh, materi berupa audio rekaman suara, dimulai dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 2 Juli nanti. Kemudian akan ada praktik tahsin. Ini adalah praktik antara peserta dengan pengajar, satu 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 satu. Jadi pengajar akan langsung mendengar bacaan peserta dan memberikan feedback dan mencoba memperbaikinya. Kemudian di pekan akhir, yaitu antara tanggal 5 sampai 11 Juli, kami akan mengadakan evaluasi akhir untuk menilai perkembangan bacaan peserta setelah melakukan pendidikan selama dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 4 Juli. Kemudian kami akan mengadakan penutupan acara pada tanggal 12 Juli tahun 2026 insya Allah Ta'ala. Kemudian jadwal mingguan peserta uh, akan ada dua kegiatan secara umum. Kegiatan materi dan tugas rekaman harian yang akan dilaksanakan di hari kerja dan sesi praktik tahsin via Zoom meeting yang akan diselenggarakan di akhir pekan. Adapun materi dan tugas rekaman harian akan dibagikan mulai dari hari Minggu sampai hari Rabu di grup WA masing-masing halakoh. Peserta diharuskan untuk mempelajari materinya, lalu mengerjakan tugas rekaman sesuai dengan instruksinya. Materi akan terhapus secara otomatis setelah 24 jam. Maka dari itu, diharapkan untuk para peserta untuk segera mengunduh materi ketika materi tersebut sudah dibagikan di dalam grup halakoh masing-masing. Mengunduh dan mempelajarinya. Nantinya pengajar akan memberikan feedback atas rekaman tersebut. Untuk deadline-nya, kurang lebih deadline peserta mengerjakan tugas adalah jam setengah 5 sore atau 16.30 WIB. Pekan 1 akan dimulai pembelajaran dari tanggal 21 sampai 25 Juni dan pekan 2 akan dimulai dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 2 Juli. Kemudian sesi praktik tahsin akan diadakan selama 2 kali, tanggal 27 Juni dan tanggal 4 Juli. Adapun jamnya, sesi praktik akhwat akan dilaksanakan mulai pukul 8 sampai pukul 9 pagi WIB. Adapun sesi praktik tahsin ikhwan akan diadakan pada pukul 09.15 WIB sampai pukul 10.15 WIB. Nantinya peserta akan dibagikan ke dalam breakout room sesuai dengan halakoh mereka masing-masing. Nanti peserta diharuskan untuk mengubah nama Zoom meeting mereka dari eh, dari eh, dari eh, nama sebelumnya menjadi halakoh plus nama peserta. Sesi praktik akan berlangsung kurang lebih selama 50 menit. Kemudian evaluasi akhir akan berlangsung dari tanggal 5 sampai 11 Juni. Ah, bukan berarti evaluasi akan berlangsung sepanjang itu, akan tetapi ah, nantinya peserta dan pengajar akan berdiskusi untuk menentukan waktu yang cocok kapan mereka akan melakukan evaluasi akhir. Misalnya evaluasi akhir tanggal 5 Juli eh, jam jam 1 siang atau atau jam 4 sore gitu. Nanti bisa disampaikan kepada pengajar aspirasinya dan pengajar akan menyampaikannya kepada kami sebagai panitia. Kemudian, ah, bagaimana evaluasi akhirnya? Kita akan kirimkan link absensi. Kemudian peserta yang sudah siap akan langsung membacakan surat Al-Fatihah penuh dari ta'awudz sampai ayat terakhir tanpa ada koreksi. Jika peserta ingin mengulang bacaannya diperbolehkan maksimal mengulang 2 kali. Jadi total peserta akan mempunyai 3 kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah pada sesi evaluasi akhir. Setelah evaluasi selesai, peserta dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting.
Nah, nanti kita akan menutup acara uh, Klinik Al-Fatihah Batch 4 di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Nanti peserta diwajibkan untuk mengikuti acara penutupan karena kita akan membagikan rapot bacaan peserta, kemudian piagam dan akses audio materi ya kepada para peserta gitu. Ini ada ringkasan jadwalnya. eh, apa namanya kegiatan awal rekaman awal dimulai dari hari ini dimulai dari hari ini ba'da zuhur sekitar jam 1 siang sampai esok hari jam 16.30. Kemudian materi akan mulai dibagikan esok hari jam 20.30 WIB sampai hari sampai tanggal 25 Juni nanti. Nah, kemudian sesi praktik pada tanggal 27 Juni, pembagian materi lagi pada tanggal 28 Juni sampai tanggal 2 Juli, sesi praktik kembali pada tanggal 4 Juli, evaluasi akhir dari tanggal 5 antara tanggal 5 sampai 11 Juli dan penutupan pada tanggal 12 Juli. Barakallahu fikum, semoga klinik Al-Fatihah Batch 4 bisa berjalan dengan lancar. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada kami melalui call center berikut 089672677324 atau 082213399217. Saya kira penjelasan saya sudah cukup. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, syukron jazakallahu khairan kepada Akh Arkan atas penyampaian untuk detail teknisnya. Selanjutnya kami juga membuka sesi tanya jawab Q&A khusus mengenai teknis pelaksanaan program bagi para peserta yang masih mendapati kebingungan terkait teknisnya bisa langsung ditanyakan via chat Zoom yang terbuka insya Allah. Izin MC, Mas MC, jika ada pertanyaan juga dan peserta ingin langsung menanyakannya melalui open mic juga dipersilahkan. Baik, silahkan bagi para peserta untuk menanyakan. Semoga ini awal yang baik karena insya Allah kita akan menjalani kelasnya selama 3 pekan ke depan. Semoga istiqomah karena yang paling berat adalah istiqomahnya. Eh Afwan, tadi untuk rekaman awal dikirim ke grup halakoh atau grup umum. Jadi untuk rekaman awal akan dikirim ke grup halakoh masing-masing. Karena nanti itu akan menjadi feedback untuk para pengajar di masing-masing halakoh gitu. Semoga untuk Firman Syahpane bisa menjawab. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Eh, Satu lagi infonya yang terluput tadi eh, apa namanya? Untuk rekaman audio nanti eh, untuk dikonsumsi pribadi ya, harap tidak disebarluaskan kepada sanak keluarga gitu. Apa namanya? Itu adalah hak akses untuk pribadi masing-masing peserta. Jika sudah didownload oleh peserta, tidak boleh dibagikan kembali oleh ke 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 pihak lain di luar peserta klinik Al-Fatihah batch 4. Seperti itu. Baik, apa ada pertanyaan lain? Masih kami tunggu. Jika Baik, bagi Bapak Ibu atau para peserta yang ingin bertanya silahkan ya terkait teknis acaranya. Insya Allah hari ini kita akan mulai rangkaian pembelajaran klinik Al-Fatihah batch keempat ini. Semoga istiqomah, semoga lancar, semoga niat baik dan semangatnya terjaga sampai hari terakhir nanti.
Baik. Semoga penjelasan terkait teknis kelasnya atau pembagian kelompoknya nanti sudah dipahami dengan baik oleh para peserta. Semoga juga bisa berjalan dengan lancar. Harapannya nanti jika didapati selama pembelajaran masih ada pertanyaan atau kebingungan, boleh ditanyakan ke nomor admin atau nomor PJ dari kelas klinik Al-Fatihah ini. Semoga sekali lagi semoga para peserta semangat dan istiqomah hingga selesainya rangkaian klinik Al-Fatihah batch keempat ini. Amin amin ya Robbal Alamin. Ya, mungkin karena sesaat lagi akan menjelang waktu zuhur, ya kita akhiri pertemuan kita kali ini pembukaan batch keempat klinik Al-Fatihah. Alhamdulillah yang berjalan dengan lancar. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih para peserta dan terima kasih juga para panitia, para tim yang sudah mensukseskan acara ini. Semoga berjalan dengan lancar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.